Subscribers yang berbahagia, saya ditanya seputar kasusnya Eki Vina dan Peggy Peron ataupun Peggy Setiawan ini. Pertanyaannya berkisar kepada pengajuan peninjauan kembali oleh para terpidana ini. Saya menyebut para terpidana karena terpidana itu adalah orang-orang yang sudah memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Inkrah van Huisde. Yang kita tahu di dalam hukum itu kalau sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka mereka menjadi namanya terpidana. Nah, para terpidana ini mengajukan PK seperti itu. Yang ditanyakan kepada saya, apakah bisa terpidana ini mengajukan PK? Sedangkan mereka dulu di tahun 2019 kalau saya tidak salah itu mereka sudah mengajukan gerasi kepada presiden dan ditolak. Ini pertanyaan bagi saya dan menarik bagi saya untuk menjelaskan. Jadi begini, yang disebut dengan gerasi itu adalah upaya non-yudisial, upaya terakhir dari terpidana dan juga haknya terpidana untuk mengajukan pengampunan kepada kepala negara. Jadi presiden sebagai kepala negara. Jadi ini masuk dalam tataran hukum tata negara. Jadi presiden itu bukan bertindak sebagai eksekutif karena eksekutif itu tidak bisa mencampurin urusan yudikatif. Jadi presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara. Nah, para terpidana itu boleh mengajukan gerasi dengan segala persyaratan yang sudah ada itu. Lantas presiden itu selaku kepala negara bisa menerima atau mengampuni, bisa juga menolak ataupun mengurangi hukuman, itu bisa. Ini proses di luar yudisial. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Nah, kalau proses itu di luar yudisial dan itu bukan dalam rejim yudikatif, maka itu saya ilustrasikan seperti bulan sama matahari. Bulan dan matahari itu tidak pernah saling berganti peran. Jadi kesimpulannya, karena ini rejimnya beda, satu di tata negara dan satu lagi di yudikatif ya ataupun di bidang yudisial, maka mereka terpidana ini berhak untuk mengajukan PK. PK itu Herziening ya, yang persyaratannya itu cukup berat ya karena harus menemukan bukti baru ataupun novum. Nah, novum ini harus tidak pernah atau belum pernah sama sekali diuji dalam tingkat PN, PT maupun tingkat Mahkamah Agung. Kalau itu sudah diuji, itu tidak bisa lagi dijadikan novum. Jadi ini cukup berat ya. Namun ada hal-hal yang baru yang belum pernah diperiksa. Ini bisa menjadikan bukti baru ya dalam nanti diajukan di pengadilan negeri di mana mereka berdomisili ataupun juga domisili hukumnya, dan itu akan disidangkan ya untuk menetapkan apakah yang diajukan itu merupakan novum atau tidak. Kalau itu merupakan novum maka akan diteruskan kepada Mahkamah Agung dan dibentuk di sana hakim PK yang akan mengadil ini. Jadi kesimpulannya, subscribers yang berbahagia yang terkhusus yang bertanya kepada saya bahwa PK itu masih bisa diajukan karena itu adalah upaya ekstrajudisial. Kenapa saya bilang ekstrajudisial? Karena putusan Mahkamah Agung itulah putusan tertinggi sebenarnya kan, tidak ada lagi. PK itu sangat istimewa. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Kita tetap bekerja, jaga kesehatan dan sukses.